ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وقالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، Hadratul Muhtaramin Fadilatul Syekh Ali bin Abdurrahman Bahani min Yaman yang saya hormati dan saya muliakan, sekaligus termasuk guru saya, malakina hadal yaum sururan illa bimujalasatik. Alhamdulillah, atallahu umurukum bisihati wal afiyah wa mata'anallahu lumakum yaum biddarani, amin ya rabbal alamin. Wa badan dalib nataji antuji zalana, yani lana wa ma'al hadirin, yani Qiraatul Kutub Al-Imam Haddad wal Karihi. Alhamdulillahirabbil alamin. Para habaib yang sangat saya cintai dan saya muliakan, yang saya tidak bisa menyebut satu persatu, para kiai yang saya cintai dan saya muliakan, saya juga tidak bisa menyebut satu persatu tanpa mengurangi rasa penghormatan saya kepada panjenengan semuanya. Hadirin hadirat yang keparingan hadir siang ini di Pondok Pesantren Nurul Muhasabah wal Mahabbah Bidahil Imam, yang juga saya muliakan, saya hormati, khusus para panitia. Mudah-mudahan kita semua diberi anugerah kepahaman, kesadaran, kesabaran, keikhlasan, sehingga acara yang kita laksanakan siang ini, walaupun Allah memberi kondisi hujan, namun kita tetap harus bahagia karena kita diberi anugerah mampu untuk mengadakan acara ini. Keduanya mudah-mudahan rahmat serta salam selalu tercurah kepada Nabi besar Muhammad SAW serta keluarga, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, hingga mudah-mudahan sampai kepada makhluk min awalihim ila akhirihim yang pernahnya menurut Allah baiknya bagi makhluk tersebut, amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat, para kiai, para habaib yang saya muliakan, khusus kepada para panitia, marilah kita on tujuan kita untuk hadir di majelis ini dan mengadakan majelis ini, sekaligus mari kita on keikhlasan hati kita agar apa yang kita lakukan siang ini betul-betul ini kostum kita benar, yaitu Allah. Karena amal itu, kalau menurut guru saya Hadratul Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Bahru Mukhtaruddin Sholeh Al-Mahfuz rahmat alam, beliau pernah mengatakan amal niku nek mboten dion batine masih amale akeh, masih amale niku sebanyak langit dan bumi, ini masih mengkhawatirkan. Ya nopo mengon ati niku, mengon atiku berarti oleh awak dhewe ngadak acara iki kudu lillahi taala, krana Allah taala. Krana Allah taala niku maksudnya ya nopo? Maksudku ya krana awak dhewe diparingi urip Allah, diparingi purun, diparingi mampu hadir wonten mriki majelis, mengadakan majelis ini. Itu karena Allah. Bukan karena kepintaran kita, bukan karena kebiasaan kita dan kemampuan kita. Ini satu. Yang kedua, kostum kita harus Allah, bukan yang lain. Hanya Allah. Karena kita ingin rezekinya lancar,
bukan karena sakit kita sembuh, ingin sembuh dan sebagainya, tapi kostu kita Allah. Tapi yakinlah bahwa ketika kostu kita Allah, maka sakit kita akan diberi sembuh, rezeki kita akan diberi lancar dan sebagainya. Hajat-hajat kita insya Allah dimakbul oleh Allah. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, ini harus ikhlas. Ikhlas itu nopo sih? Nopo ikhlas itu enggak grundel ngoten. Ternyata mboten. Ahli Turuk itu mengatakan al-ikhlas itu ternyata maknanya at-tabarru minal hauli wal quwwah, yaitu membebaskan diri dari merasa punya daya, punya kekuatan untuk melakukan amal ibadah. Itulah ikhlas. Jadi ketika kita tadi belum meng-on ikhlas itu, yaitu belum meng-on merasa bukanlah daya kita, bukanlah kemampuan kita, kita bisa mengadakan acara ini, bahkan bisa hadir di acara ini. Tapi kita bisa hadir di acara ini, kita bisa mengadakan acara ini semata-mata karena kemurahan fadl Allah. Maka di saat itu kita on, maka kita ikhlas. Kalau kita ikhlas, maka insya Allah amal ibadah kita siang ini dimakbul oleh Allah. Amin ya rabbal. Kemudian yang keempat, ini harus takut. Takut apa? Takut jangan-jangan belum lillah. Takut jangan-jangan kostu kita belum Allah. Takut jangan-jangan belum ikhlas. Makanya kita butuh istighfar setiap habis melaksanakan amal ibadah. Ya. Kemudian yang kelima yaitu tawaddu. Tawaddu itu apa? Tawaddu itu sudon pada diri, yaitu merasa rendah memandang amal kita, tapi husnudon dan yakin kepada Allah walaupun amal kita sedikit, walaupun amal kita rendah, dengan kemurahan fadl Allah yang meliputi segala sesuatu, ampunan Allah yang meliputi segala sesuatu, termasuk meliputi kita semuanya yang banyak dosa, kita semuanya yang banyak salah. Meskipun amal kita jelek, meskipun amal kita sedikit, kita harus yakin kemurahan fadl Allah meliputi hati kita. Insya Allah amal kita dimakbul oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, alhamdulillah, semua alhamdulillah, kita sore ini diberi anugerah bisa kumpul dengan seorang yang alim, seorang mukri, ya, seorang hamilul Quran yang ikon, ya, seorang yang asal usulnya dari Tarim. Kita tahu kemuliaan Tarim, ya. Nabi besar sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, Ja'a ahlul Yaman hum araqqu aqidatan, ya. Al-fikhu Yamani wal imanu Yamani wal hikmatu Yamaniyah. Jadi telah datang penduduk Yaman. Orang Yaman itu orang yang betul-betul lembut hatinya. Jadi kalau kepingin imannya bagus, ya belajar di Yaman. Kalau kepingin fikihnya bagus, belajar di Yaman. Kalau kepingin ilmu hikmahnya, ilmu batinnya bagus, ya ke Yaman. Ini masya Allah, syukur, alhamdulillah. Kita juga diberi bisa memandang wajah beliau, ya. Kita juga diberi bisa mujalasah sama beliau. Ini satu anugerah yang harus kita syukuri, kita harus bahagia. Karena apa? Karena bentuk kedatangan kita di majelis ini, kalau kita niati takarrum, memuliakan beliau, memuliakan ulama, lebih-lebih beliau hafizul Quran, hamilul Quran. Ini luar biasa betul padanya. Kan Nabi pernah mengatakan, man akrama aliman faqad akramani, wa man akramani faqad akramallah, wa man akramallahu famasiruhu ilal jannah. Siapa yang memuliakan orang alim sama dengan memuliakan aku. Siapa yang memuliakan aku sama dengan memuliakan Allah. Siapa yang memuliakan Allah, berarti dia tempat tinggalnya adalah surga. Jadi kita cukup memuliakan, ya.
kita cukup memuliakan, menghormati beliau. Itu luar biasa. Alhamdulillah. Kalau kita melihat dari sisi yang lain bahwa beliau adalah hamilul Quran, ini malah luar biasa lagi. Ini malah luar biasa lagi. Kalau kita melihat dawahnya Nabi itu, wah ini sami'tu laila usriya bi al-haqqu yaqulu. Jadi ketika aku di-mi'rajkan, aku mendengar Allah berfirman, ya Muhammad, mur ummataka ala salasa, al-walid, al-alim, hamilul Quran. Ya Muhammad, ya, perintahkan umatmu untuk memuliakan 3 orang. 1, kedua orang tua, kedua orang alim, yang ketiga hamilul Quran, orang yang hafal Quran. Ya Muhammad, hadirhum min ayyubdibuhum aw yuhinuhum fa inna ghadabi yastaddu ala man yuhinuhum. Jadi peringatkan pada umatmu agar jangan sampai menyakiti ketiga orang tersebut. Jangan sampai membuat marah 3 orang tersebut. Orang tua, orang alim, orang hafal Quran. Kenapa kata Allah? Karena murkaku ini sangat pedih. Ya Muhammad, ahlul Quran hum ahli, ja'altuhum, ya, ja'altuhum indakum fid dunya ikraman li ahli. Ya Muhammad, ahli Quran itu keluargaku. Jadi aku jadikan mereka di hadapanmu di dunia ini untuk dimuliakan. Ini kehebatan ahlul Quran. Beliau ini adalah ahlul Quran. Ini luar biasa. Walaula kaunul Quran mahfudan fi sudurihim lahalakatid dunya wa man 'alaiha. Seandainya kalau bukan Quran itu disimpan di dada orang hafal Quran, maka dunia ini sudah dihancurkan oleh Allah. Maka kita harus bahagia dengan melihat wajah beliau, dengan menghormat beliau, dengan mujalasah dengan beliau. Apalagi nanti insya Allah kita akan diijazahi oleh beliau, yaitu kitab-kitabnya Imam Haddad, termasuk kita diijazahi nanti Ratibul Haddad dan Wirdul Hatib. Ini luar biasa. Saya yakin nanti doa beliau dimakbul oleh Allah, dan itu akan menjadi barokah manfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal. Mudah-mudahan menjadi barokah manfaat untuk pondok ini dan lembaga di sini dan orang-orang yang ada di dalam sini dan orang-orang yang berhubungan dengan pondok ini. Amin ya rabbal alamin. Dan seterusnya, yaitu hamlatul Quran la yu'adzabuna wa la yuhasabuna yaumil qiyamah. Orang hafal Quran itu tidak disiksa dan tidak dihisab di hari kiamat. Ahlul Quran idza mata tabqi samawati wal ardi wa malaikati. Orang ahli Quran itu kalau mati, langit menangis, bumi menangis, malaikat juga menangis. Ini luar biasa. Ini luar biasa. Ya Muhammad, innal jannata tastaqu ila salasa. Anta wa sahibaika Abu Bakrin wa Umar wa hamilul Quran. Ya Muhammad, surga itu rindu kepada 3 orang. Kamu, kemudian 2 sahabatmu, dan orang yang hafal Quran. Untuk itu, para hadirin jamaah sekalian yang saya muliakan, maka patut kiranya hari ini kita betul-betul bergembira karena kita telah diberi mau untuk datang di majelis ini, karena kita telah diberi mampu untuk hadir di majelis ini yang dihadiri oleh beliau orang alim hamilul Quran, ya, apalagi beliau dari Tarim. Ini sangat luar biasa. Bahkan beliau ketika mau berangkat, ya, mau berangkat safar ke Indonesia ini, beliau ketemu seorang Habib yang sudah sepuh. Habib itu mengatakan, loh, kamu mau safar? Kok tahu, Bib? Iya, karena kamu didampingi oleh Imam Haddad. Masya Allah. Mudah-mudahan nanti keberkahan dari Imam Haddad nanti betul-betul menyinari kita semua. Amin ya rabbal. Barangkali itu saja yang dapat saya sampaikan karena ini waktu sudah sore. Dan setelah ini mohon
dengan hormat, dengan rendah hati kepada para kiai. Alhamdulillah, ahlan wa sahlan bihadurikum Gus Abdullah putra cucu dari Mbak Sahlan Krian Hadir, cucu dari guru saya Hadratus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Dahlu Abdullah Soleh Al-Mahfud Rahmat Alam dan Gus Maulana. Insyaallah. Saya kira itu saja yang dapat saya katakan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf, dan kiranya apabila ada kekurangan atau salah dalam menghormati para hadirin, para kiai, para habaib, saya selaku khatibul ma'had mohon maaf yang sebesar-besarnya. Rahmatullah billahi taufiq wal hidayah, ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. والتي يليها الافتتاح الرسمي للمبنى التعليمي الجديد. Acara selanjutnya yakni peresmian gedung revitalisasi dan peresmian gedung BLK. Kula suwun para kiai dan habaib akan sebentar mawon untuk ikut mendoakan. Amin.